Oke, Bu Sekrep, apa kira-kira? Begini yang mulia Ndoro Sentilan, saya mendapatkan banyak sekali laporan dari rakyat. Ini kecewa dengan situasi politik di negeri tetangga. Jadi, Oh, maksudnya Republik Indonesia. iya Ndoro. Untuk itu saya telah mengundang satu sosok politisi yang luar biasa. Bukan cuma luar lagi, ini luar biasa. Ini sangat hebat. Kalau kita tanya tentang apapun, bahkan rencana begitu banyak partai yang belum diutarakan, beliau sudah bisa membaca. Kita berikan tepuk tangan untuk abangku sayang, Abang Ruhut Sitompul. Terima kasih Abang sudah berkenan hadir di Republik Sentilan Sentilun. Ndoro, saya langsung menanyakan ya. Silakan. Mas Sentilun, banyak sekali yang mengatakan bahwa saat ini politisi itu banyak yang memakai trik-trik katanya. Aji mumpung. Tapi benar nggak sih Mas Sentilun itu? Wah, itu cuma oknum saja. Iya kan Bang Ruhut ya? Oknum. Oknum tapi jumlahnya banyak dan merata. Kira-kira gimana? Itu benar apa enggak ini? Coba harus diluruskan ini. Jadi apa yang dikatakan Asti, antara Republik Sentilan Sentulun dan Republik Indonesia Beti. Apa itu Bang? Apa itu? Beda-beda tipis. Oke, kirain adanya beda. Iya. Bayangkan Iya. parlemennya. Beti, beda tipis. Betul. Oke. Pak Jarwo, Iya. dari senyuman Bapak, saya bisa membaca ada yang ingin Bapak sampaikan. Nggak begini, apa tadi yang kita bahas tentang aji mumpung sebagai politisi kita ini, bahwa aji mumpung itu adalah kita menerapkan prinsip ekonomi sebenarnya Bang. Pengabdian yang sedikit-dikit ya, tapi mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Itu Bang, prinsip ekonomi. Jadi harus cerdas membaca cuaca ya Pak Jarwo ya? That's right, brother. Seperti abang kita ini, Bang Rudy ini sangat pintar membaca cuaca dia. Oh, dia dari BMKB, Dari BMKG berarti. Bukan. Saking pintarnya bagaimana dia melihat dulu itu padi menguning, dia akan menjadi kuning. Oh. Bagaimana itu langit biru, dia pun ikut menjadi biru. Pandai sekali dia ya. Enggak. Memang banyak pandangan miring ya Pak ya. Dan negatif lah seputar dunia politik itu. Kita apa ya? Kita ingin tahu Bang, bagaimana menanggapi pendapat-pendapat miring itu tentang politisi? Iya, jadi apa yang dikatakan Pak Jarwo, ya Pak Mucli itu ada benarnya. Oh, ada benarnya. Ada benarnya. Bahkan orang bilang ini Ruhut nih, kutu loncat. Tapi saya ingin sampaikan, waktu aku meninggalkan sawah telah menguning, karena sudah kukuningkan. Partai itu 2004 menang. Kan begitu. Ya. Dan waktu awan, langit membiru. Waktu si Poltak masuk, partai itu waktu itu masih nomor 5. Bayangkan, Poltak masuk jadi nomor 1. Kita melihat buah merah, ataukah ingin masuk ke buah merah itu juga? Jadi buah naga namanya. Buah naga. Jadi memang Doro, saya sudah kemungkinan tidak akan berpolitik lagi. Oh, sudah inisial. Karena saya punya sahabat yang namanya Ahok, dia independen, saya juga kepingin menjadi seorang independen. Itu. Gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, seperti Pak Jarwo, Pak Mucli. Kadang-kadang kita nggak bisa salahkan mereka. Jangan-jangan disuruh partainya. Udahlah lebih baik saya nggak usah bawa partai, dan saya sudah tegas di mana-mana. Saya tidak kepingin lagi siapapun mencalonkan saya untuk duduk di Senayan. Kenapa? Senayan baru aku sadar bukan duniaku. Tapi sudah 2 periode. Asem. Tapi begini. Kita luruskan ya. Bang Ruhut ini tidak mau berpolitik praktis. Iya. Tetapi beliau sadar politik. Manusia politik. Karena menjadi Indonesia itu pun sikap politik. Betul Iya, Pak ya? betul.
Jadi rupanya tidak meninggalkan dunia politik dalam pengertian tidak ikut politik praktis. Politik, tapi tahu politik. Sadar politik. Sadar politik. Pasti. Nah, itu penting. Nah, kalau Mbak Olga gimana nih melihat dunia politik yang orang sering bilang, itu mah Aji Mumpung aja tuh politikusnya. Menurut Mbak Olga gimana? Nah, ini nih yang perlu dirubah cara berpikirnya. Bahwa orang-orang tuh masuk politik, maksudnya benar-benar berkuasa, duduk di kursi yang memiliki kekuatan, kekuasaan gitu. Padahal yang inti awalnya kenapa sih orang masuk politik? Karena ingin berbakti kepada negara, ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, kalau awal mikirnya itu sudah untuk rakyat, harusnya nggak Aji Mumpung dong. Tapi masalahnya kayaknya orang mikir kursinya duluan gitu, Malah ada yang bukan menganggap melayani rakyatnya. jadi wakil rakyat itu mata pencaharian. Nah, itu yang Apa repot. benar seperti itu, Bang? Ada juga yang modelnya cari makan sebagai wakil rakyat. Iya, karena itu ada istilah wakil rakyat itu 4D. Apa? Datang, duduk, diam, duit masuk juga. Kan itu. Mereka datang ke Senayan itu bukan untuk pengabdian. Tapi betul, apa yang dikatakan, sentilun. Seperti lamar kerja. Akhirnya ya begitulah kelakuannya. Betul apa yang dikatakan Olga. Aji Mumpung memang ini negara sentilan-sentilun mirip dengan negara Republik Indonesia. Mirip ya. Gini Bang, kalau di negara tetangga Abang kan banyak nih, mengkritik politisi begini begitu. Pengennya politisi yang A, B, C, D di mata masyarakat. Nah kalau mau jujur Bang, jujur nih Abang ya. Apakah Abang sudah merasa sebagai seorang politisi yang diidam-idamkan masyarakat di negara Abang? Gimana Bang? Kenapa Jadi, Pak Jarwo? Pak Jarwo Bang, cengar-cengir ini kenapa? Ketawanya nggak enak sekali Pak Jarwo ini. Enggak, lah ketawa aja. Kenapa? Tersinggung atau Enggak, gimana? kalau menurut saya Bang Ruhut itu termasuk politisi idaman. Setidak-tidaknya idaman banyak partai ya Bang ya. Makanya sering pindah-pindah. Sering pindah-pindah partai. Gitu. Tapi apa yang dikatakan Pak Jarwo ada benarnya. Saya kan jujur, itulah yang saya katakan DPR itu pengabdian. Jabatan saya 3 tahun lagi. Tapi kita tahu semua kemarin pilkada DKI yang rame itu. Karena saya berbeda dengan partai saya mendukung Ahok Jarot pada waktu itu. Saya harus menyatakan, ini etika bukan aturan hukum. Etika, ya. Etika mesti dikedepankan. Ya, karena bicara hukum, semua orang bisa sembunyi di balik hukum itu. Contohnya apa? Bayangkan, sudah dipecat partai, tapi masih jadi anggota DPR. Karena hukum dia bisa sembunyi, menang dia dipetun. Tapi kalau etika, kita menipu hati kita sendiri. DPR, di situ yang duduk mewakili DPR, dia menjadi wakil rakyat. Ya, dia ditugasi oleh partai. Ya, tapi ada sekarang orang nggak berpartai, tapi dia tetap pimpinan DPR. Nggak Sedih tahu kan? diri ya. Ya kita mau bilang apa? Tapi belum lagi, waduh, fasilitas. Tapi Abang kok tidak dipecat-pecat oleh partainya Abang? Kan balelo itu. Ya, mungkin partai saya melihat, waduh, Ruhut ini sudah terlalu banyak pasang badan di partai ini. Aset itu ya. Jadi bayangkan, kalau nggak ada dia, siapa lagi herder yang menggonggong. Jadi, walaupun aku sudah mundur, aku di partaiku Menko Polhukam. Aku terima kasih kepada Tuhan, nggak tahu kalau kata ketua umum aku yang pernah jadi presiden 2 periode, Ruhut itu dimanapun dibikin dapilnya menang. Karena itu aku bersyukur. Ini Bang, kalau menurut Bang Ruhut sendiri ya, apa sih kriteria politisi yang baik? Soalnya gini ya, ada anekdot seperti gini. Dalam politik, hanya ada satu politisi yang baik. Dan politisi itu adalah politisi yang belum dilahirkan. Apa yang dikatakan Sentilun, ya itu benar. Memang yang datang ke Senayan itu, mau seperti apa yang diinginkan Sentilun itu susah. Saya lihat, yang sekarang jadi pasien KPK, itu waktu aktif dengan saya, idealismenya sangat tinggi. Tapi akhirnya kekhawatiran Pak Sentilun benar. Apa itu? Oh rupanya udah di Senayan hanya masalah kesempatan. Udah ada kesempatan itu yang aku bilang. Jangankan jemuran tetangga.
APBN pun lewat. Tadi udah disinggung kan EKTP. Bayangkan 2,5 triliun lebih. Udah terang benderang. Si ini dapat 0,5 triliun, si ini 0,5 triliun, si ini. Kayak orang tak berdosa. Mana buktinya? Bayangkan. Iya. Tapi ini juga. Ya bertanya sama aku. Bukan. Tapi ini juga. Kau bertempur Enggak. juga kau. Tapi ini memang salah kita juga. Kita ini kan semua seniman, budayawan. Iya. Ini yang aku lihat akhirnya mereka kenapa tidak mengaku? Karena Ebit GAD juga. Apa itu? Apa hubungannya sama Ebit? Itu bukan aku, tak percaya. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Sebenarnya ya kita itu harus bersikap objektif melihat dunia politik kita. Betul, Dor? Jadi di bidang apapun pasti ada hal-hal yang mengecewakan, tapi ada juga yang membahagiakan. Makanya menurut analisis dalam dunia politik pun kita akan menemukan hal yang sama. Mengecewakan dan membahagiakan. Persoalannya seringkali yang membahagiakan politisi, seringkali justru mengecewakan rakyat. Misal Mas Sentilun nih, Mas Sentilun nih pejabat. Terus Mas Sentilunnya di Indonesia, terus anaknya ke Amerika Siapa? gitu. Iya. Terus anaknya Minta minta dilayani dijemput oleh nih. KBRI kita.